Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syibtul Hamdi, mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, jurusan Sistem Informasi Angkatan 2023. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Business Intelligence. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang Business Intelligence, pertama-tama saya akan membahas mengenai pengantar Business Intelligence terlebih dahulu dan konsep dasar bisnis elektronik. Nah, pertama, sebelum kita membahas Business Intelligence, kita harus paham betul bagaimana konsep dasar dari sebuah bisnis. Nah, bisnis adalah aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang memberikan nilai kepada pelanggan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, dalam menjalankan bisnis ini terdapat beberapa fungsi utama seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Di dalam bisnis ini tidak hanya kita beroperasi secara fisik, tetapi kita juga bisa memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama kita. Nah, bisnis ini itu berorientasi pada penyediaan nilai kepada pelanggan. Terus kita bisa mengubah bisnis ini menjadi lebih cepat menggunakan teknologi. Lalu digitalisasi itu juga menciptakan peluang dan tantangan baru dalam dunia usaha. Lalu selanjutnya ada konsep bisnis elektronik. Nah, bisnis elektronik atau e-bisnis ini adalah sebuah aktivitas bisnis yang dimana kita memanfaatkan teknologi informasi dan kemudian kita berinteraksi dengan pihak eksternal seperti pelanggan, pemasok, mitra bisnis, dan sebagainya. Berbeda dengan e-commerce ini kita hanya fokus dalam aktivitas jual beli online seperti misalnya di Tokopedia, di Shopee itu kita hanya fokus pada penjualan bisnis online yang dimana kegiatannya itu lebih luas termasuk juga dalam manajemen data, manajemen inventory, juga layanan pelanggan hingga strategi pemasaran digital yang berkaitan dengan e-commerce ini. Nah, kehadiran e-bisnis itu membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan juga serta memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan. Lanjut, transformasi bisnis di era digital. Nah, di perkembangan teknologi yang sekarang ini, itu kita bisa mendorong perubahan menyeluruh pada proses bisnis. Sebelumnya, banyak keputusan didasarkan pada intuisi dan pengalaman. Namun sekarang bisnis itu kita mengandalkan data untuk memahami pelanggan, melihat peluang pasar, dan meminimalkan risiko. Seperti kita bisa melihat data-data itu apa saja yang menjadi tren di zaman sekarang. Misal, di zaman sekarang itu lagi ngetren yang namanya baju-baju yang kayak baju-baju luaran seperti itu, seperti jaket, crew neck. Sekarang itu lagi ngetren baju-baju yang seperti itu. Nah, kita bisa mengikuti tren-tren pasar yang diminati oleh banyak pelanggan. Nah, perusahaan itu mampu beradaptasi dengan digitalisasi, akan memiliki keunggulan yang kompetitif dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lain yang masih bertumpu pada cara lama. Nah, di bawah ini kita bisa lihat perubahan utama dalam transformasi digital, di mana dari sebelumnya proses bisnis itu manual, sekarang itu bisa otomatis dan terintegrasi oleh beberapa user. Lalu yang kedua itu dari keputusan berbasis intuisi, yang dimana kita hanya mengira-ngira dalam memutuskan. Sekarang kita bisa memutuskan berdasarkan data atau data driven decision, seperti yang saya bilang tadi, di mana kita bisa melihat tren-tren apa saja yang terjadi di masa sekarang. Lalu dari pasar lokal itu kita bisa menjangkau pasarnya menjadi pasar global. Contoh misal ketika kita menjual barang, sebelumnya tuh kita hanya bisa menjual di kampung kita atau di tempat kita berada. Namun ketika ada transformasi digital itu seperti ada Shopee, ada Tokopedia, ada TikTok Shop, itu kita bisa menjangkau global, kita bisa menjangkau lebih luas lagi daripada sebelumnya. Lalu yang keempat itu ada dari pelayanan generik menjadi pelayanan yang dipersonalisasi. Jadi kayak mungkin pelayanan yang masih kurang dulunya, sekarang kita bisa memberikan ulasan terhadap
toko-toko tersebut ketika kita membeli barang-barangnya dengan memberikan ulasan pada aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, dan aplikasi-aplikasi sejenis yang lainnya. Oke, lalu sekarang kita masuk kepada pengantar bisnis intelligence. Nah, pengantar bisnis intelligence di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari bisnis intelligence. Bisnis intelligence adalah sekumpulan proses, metode, dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data, sehingga menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Nah, bisnis intelligence ini itu memungkinkan perusahaan di mana kita bisa mengubah data mentah menjadi data yang bersifat informatif atau bersifat strategis yang dimana dapat membantu kita dalam efisiensi operasional, peningkatan layanan pelanggan, dan perencanaan bisnis jangka panjang. Nah, kita bisa lihat komponen utama dalam bisnis intelligence itu ada data source, ada extract, transform, dan load, ada data warehouse, ada analytic, ada reporting, and dashboard. Lalu, tujuan dan manfaat bisnis intelligence ini itu adalah memberikan informasi yang akurat dan relevan sehingga keputusan yang dapat diambil itu bisa dengan cepat dan tepat. Seperti misal kita ingin memvisualisasikan sebuah data dalam bisnis. Misal kita ingin memvisualisasikan kayak pada bulan-bulan berapa saja itu pelanggan kayak datang ke toko kita, kayak dalam bulan-bulan berapa saja penjualan kita itu laku. Nah, dari situ kita bisa mengambil keputusan yang tepat dalam menjual sebuah produk seperti itu. Nah, dengan bisnis intelligence ini, perusahaan itu dapat memantau performa bisnis secara real time seperti yang saya bilang tadi, dan juga mendeteksi permasalahan sejak dini, serta memanfaatkan pola dan tren dalam data untuk merancang strategi yang lebih efektif. Nah, lalu ada manfaat bisnis intelligence itu mendukung strategis dan operasional, mengurangi ketidakpastian, mengidentifikasi pola dan tren, meningkatkan efisiensi, lalu memperbaiki layanan dan pengalaman dari pelanggan. Nah, ini merupakan contoh penerapan dari bisnis intelligence. Jadi, bisnis intelligence itu digunakan di berbagai sektor untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dalam e-commerce, bisnis intelligence itu digunakan untuk memberikan rekomendasi produk, seperti memprediksi permintaan dan menganalisis perilaku pelanggan. Nah, pada sektor transportasi seperti Gojek atau Grab, bisnis intelligence itu digunakan untuk mengoptimalkan rute-rute yang kita pilih, memantau permintaan real time, dan meningkatkan kualitas layanan. Dalam layanan stream misalnya seperti Netflix, bisnis intelligence itu mampu mempersonalisasi kita, merekomendasikan film yang sesuai dengan diri kita, yang sesuai dengan apa yang kita suka. Lalu sementara itu di dalam perbankan itu kita bisa memanfaatkan bisnis intelligence untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau fraud. Nah, ini beberapa penerapan bisnis intelligence yang umum, di mana ada rekomendasi produk dari Shopee atau Tokopedia. Nah, ketika kita membuka misal aplikasi itu, kita biasanya langsung melihat di dashboard itu kayak barang-barang yang dibutuhkan saat sekarang ya, barang-barang yang dibutuhkan atau barang-barang yang lagi ngetrend. Nah, lalu prediksi permintaan dan tren penjualan, personalisasi sistem seperti Netflix, Spotify, dan YouTube. Juga ada fraud detection dari bank, dan juga ada optimasi operasional dari Gojek atau Grab. Nah, lanjut. Di sini yang kedua ada e-commerce, dampak teknologi digital dan online value proposition atau OVP. Nah, kita bisa lihat jenis-jenis e-commerce, teman-teman. Di sini ada 5 jenis e-commerce, yaitu business to customer, di mana toko online itu langsung ke konsumennya, seperti Shopee atau Tokopedia. Yang kedua itu ada B2B, business to business, di mana bisnis itu kita menjual ke bisnis lain. Itu bisnisnya ada seperti Alibaba atau Ralali, itu B2B. Lalu consumer ke consumer, itu seperti kayak OLX atau marketplace yang ada di Facebook, teman-teman. Misal kita ingin menjual barang-barang second atau barang-barang yang sudah kita pakai dan kita mau jual kembali ke orang lain, itu namanya consumer to
consumer. Yang keempat itu ada consumer to business, di mana konsumen itu memberikan layanan atau produk kepada perusahaan. Nah, layanan atau produk ke perusahaan ini seperti jasa kita. Kita bisa memberikan jasa kepada perusahaan kita bekerja. Lalu ada business to government, di mana kita perusahaan itu melayani pemerintah atau e-procurement. Nah, dampak-dampaknya dari adopsi teknologi digital dalam bisnis itu, dampaknya ada efisiensi operasional, ada data sebagai aset strategis, lalu kita juga bisa melihat perubahan perilaku konsumen, kita bisa munculkan ide bisnis baru, lalu di sini juga kita bisa melihat persaingan yang sangat ketat di dalam teknologi bisnis ketika kita melakukan teknologi digital. Nah, perubahan bisnis intelligence dalam bisnis digital itu kita bisa lihat di sini, itu ada bisnis intelligence itu kita bisa mendeteksi pola pembelian konsumen, lalu mempermudah perusahaan menentukan segmentasi dan targeting, mengoptimalkan keputusan harga, lalu kita juga bisa mendukung strategi pemasaran personalisasi menggunakan bisnis intelligence ini. Nah, lalu kita masuk ke dalam pembahasan OVP atau Online Value Proposition. Apa sih itu Online Value Proposition? Nah, OVP ini itu adalah nilai unik yang ditawarkan oleh sebuah bisnis digital kepada pelanggan agar mereka memilih layanan tersebut dibandingkan pesaing-pesaing kita. Nah, OVP ini merupakan elemen penting dalam strategi digital marketing karena ini itu bisa menjadi dasar pembentukan pengalaman pengguna. Dengan OVP yang kuat, perusahaan itu dapat menarik dan mempertahankan pelanggan. Nah, ini merupakan contoh-contoh OVP yang umum. Nah, harga lebih murah atau potongan ongkir. Lalu kecepatan pengiriman dan kemudahan proses transaksi, pilihan produk yang lebih lengkap, pelayanan pelanggan yang responsif, personalisasi rekomendasi sesuai minat pengguna. Nah, contoh aplikasi di OVP ini ada Shopee, di mana Shopee itu biasanya memberikan kita gratis ongkir sebagai nilai yang lebih utama. Lalu Tokopedia ada jaminan keamanan transaksi dan banyak metode pembayarannya. Lalu pada Netflix itu personalisasi konten dan kemudahan dalam multi device. Lalu di sini ada Gojek di mana layanannya cepat dan terintegrasi banyak fitur seperti GoFood, GoRide, dan GoPay. Eh, jadi singkatnya OVP ini adalah eh, kayak sebagai pertanyaan, mengapa pelanggan itu lebih memilih produk kita? Kita melihat apa saja yang bisa kita lakukan agar pelanggan ini lebih memilih produk kita daripada produk-produk dari pesaing, seperti itu. Nah, di sini ada contoh studi kasus dari e-commerce. Pada perusahaan seperti Tokopedia atau Shopee, bisnis intelligence itu digunakan untuk memantau perilaku pengguna, menganalisis data transaksi, serta memberikan rekomendasi produk yang relevan. Fitur produk seperti produk serupa atau rekomendasi untukmu itu ada di Shopee dan Tokopedia. Itu merupakan hasil dari pemanfaatan bisnis intelligence dan machine learning. Selain itu, teknologi bisnis intelligence itu mendukung penjualan dalam melihat performa toko melalui dashboard analitik seperti grafik penjualan, tingkat kunjungan toko, hingga konversi pembelian. Nah, bisnis intelligence itu mendukung pengambilan keputusan penjual maupun platform. Lalu memberikan rekomendasi produk meningkatkan peluang pembelian. Lalu dashboard analitik membantu penjual dalam memahami pola pelanggan. Dan terakhir itu data transaksi itu digunakan untuk optimasi stok dan promosi. Lanjut pada bagian ketiga, itu ada lingkungan dan model bisnis pada bisnis intelligence serta value chain. Nah, lingkungan bisnis intelligence itu adalah seluruh kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi operasi dalam perusahaan di ranah digital. Organisasi ini harus mampu memahami dinamika lingkungan karena perubahan teknologi, perilaku konsumen, dan regulasi yang dapat secara langsung memengaruhi strategi bisnis. Nah, di sini kita lihat beberapa lingkungan internal dan eksternal dari bisnis digital, yaitu ada SDM, data, infrastruktur,
TI, proses bisnis dalam lingkungan internal. Lalu pada lingkungan eksternal itu ada pelanggan, pesaing, regulasi, dan teknologi baru. Nah, model dalam bisnis intelligence ini itu adalah cara organisasi menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Dalam konteks bisnis intelligence, model bisnis ini tidak hanya dapat melihat bagaimana perusahaan memperoleh pendapatan, tapi juga bagaimana data digunakan untuk menciptakan nilai tambah. Di bawah kita bisa lihat elemen-elemen penting model bisnis atau bisnis model canvas. Di sini ada value proposition, di mana ini merupakan nilai unik yang ditawarkan. Lalu ada customer segment, ini adalah target dari pelanggan kita. Ada channel, itu merupakan saluran kita dalam mempromosikan sebuah bisnis. Itu ada di bawahnya lagi revenue streams, ada key research, ada key activities, ada key partner, dan juga ada cost structure. Nah, peran bisnis intelligence dalam memperkuat model bisnis. Bisnis intelligence itu mampu membantu perusahaan mengoptimalkan model bisnis melalui pemanfaatan data. Dengan bisnis intelligence, perusahaan dapat memahami perilaku pelanggan, mengidentifikasi produk terlaris, menentukan harga yang sesuai, serta merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Informasi yang dianalisis ini dapat memberikan arah bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan menemukan peluang baru. Lalu ini merupakan value chain atau rantai nilai yang menggambarkan rangkaian aktivitas yang menciptakan nilai bagi pelanggan, teman-teman. Nah, dalam perusahaan atau e-commerce, BI ini berfungsi untuk menganalisis dan mengoptimalkan setiap aktivitas dalam value chain, mulai dari pengelolaan inventory, proses operasional, hingga layanan pelanggan. Semua aktivitas dapat ditingkatkan melalui analisis data. Komponen utama dalam value chain menurut Michael Porter itu ada inbound logistik, di mana ini merupakan pengadaan dan penyimpanan barang. Ada operations, ini merupakan proses produksi atau pengolahan pesanan. Ada outbound logistik, ini merupakan pengiriman produk ke pelanggan. Ada marketing and sales, yang ini merupakan strategi penjualan dan promosi kita. Lalu ada service, layanan purna jual, dan dukungan pelanggan. Lalu pada support activities, ini ada frame infrastruktur. Ini merupakan manajemen, perencanaan, dan sistem informasi. Ada human resource, ada teknologi development, dan ada procurement. Ini merupakan pengadaan barang atau teknologi. Nah, peran bisnis intelligence dalam value chain e-commerce itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas setiap tahap value chain. Misalnya pada tahap inbound logistik, BI itu dapat memprediksi permintaan sehingga stok dapat dikelola secara optimal. Pada marketing, BI itu membantu memahami segmentasi pelanggan untuk membuat kampanye yang lebih tepat. Dan pada service, BI itu digunakan untuk menganalisis keluhan dan menyusun perbaikan layanan kita. Nah, contoh penerapan BI di setiap aktivitas itu seperti yang saya bilang tadi, pada inbound itu prediksi kebutuhan stok, pada marketing itu memberikan rekomendasi produk, segmentasi pelanggan, analisis kampanye, dan lain-lain. Nah, ini merupakan pengantar pengumpulan dan integrasi data atau ETL. Nah, pada ETL ini itu diperkenalkan konsep extract, transform, dan load yang merupakan proses dasar dalam pengolahan data di business intelligence. ETL ini itu mampu membantu kita dalam menggabungkan data dari berbagai sumber, membersihkannya, dan memuat ke dalam data warehouse. Nah, prosesnya itu ada extract, yang dimana kita mengambil data dari berbagai sumber, ada transform, pembersihan dan pengolahan data, ada load, dimana kita menyimpan data ke data warehouse. Lalu ETL itu memastikan data akurat, relevan, dan siap dianalisis. Yang keempat ada model bisnis, revenue pada BI, serta dimensional data model. Nah, model bisnis dan revenue pada business intelligence
itu menjelaskan bagaimana organisasi memanfaatkan data untuk menciptakan nilai dan menghasilkan pendapatan. Dalam era digital, data itu bisa menjadi aset penting yang dapat diolah menjadi informasi berharga. Perusahaan menggunakan bisnis intelligence untuk memahami perilaku pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menentukan strategi bisnis yang tepat. Nah, di sini kita lihat beberapa poin, itu ada model bisnis BI berfokus pada penciptaan dari data, ada revenue model dapat berupa subscription, license fee, AdSense, dan data as service. Lalu yang ketiga itu ada data menjadi sumber daya strategis yang membantu perusahaan mengambil keputusan lebih baik. Lalu BI itu dapat meningkatkan daya saing melalui analisis yang lebih akurat dan lebih cepat. Nah, lanjut. Kita bisa melihat perbedaan dari data operasional dan juga data analitis. Nah, data operasional atau OLTP itu adalah data transaksi harian yang bersifat real time, di mana seperti data pembelian, data pembayaran, atau data dari registrasi pengguna. Nah, data ini tuh sering berubah dan digunakan untuk menjalankan operasi harian saja. Sementara itu, data analisis atau OLAP itu merupakan data yang telah diolah dan dirangkum untuk keperluan analisis, seperti analisis strategi, penjualan bulanan, tren pelanggan, atau prediksi dari permintaan. Nah, data analisis ini itu tidak sering berubah dan digunakan oleh manajer atau analis dalam pengambilan keputusan di dalam bisnis. Kita bisa lihat di bawah, ini perbedaan dari OLTP dan OLAP. OLTP itu fokus pada transaksi cepat dan juga terperinci. Dan OLAP itu fokus pada analisis ringkas dan historis. OLTP mendukung operasi harian, OLAP itu mendukung keputusan strategis. OLAP tidak mengganggu proses transaksi karena dipisahkan dalam data warehouse. Nah, di sini Dimension Data Model itu pendekatan dalam perancangan data warehouse yang dirancang untuk memudahkan analisis data secara cepat dan intuitif. Model ini itu menggunakan dua jenis tabel utama, yaitu tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta berisi data numerik atau metrik yang dapat dihitung, sedangkan tabel dimensi itu merupakan atribut atau deskripsi secara fakta seperti waktu, produk, pelanggan, dan lokasi. Nah, di sini ada star schema dan snowflake schema. Nah, dalam data warehouse ada dua jenis struktur umum untuk dimensional model. Ada star schema, itu adalah model paling sederhana di mana tabel fakta berada di tengah dan terhubung langsung ke tabel dimensi. Sedangkan snowflake schema itu merupakan varian yang lebih kompleks di mana tabel dimensi dibagi menjadi beberapa subdimensi untuk menghilangkan redundansi data. Nah, pengenalan data Cubes dan OLAP. Nah, data cube ini itu representasi multidimensi dari data yang membantu user melakukan eksplorasi data dari berbagai sudut. Sedangkan OLAP atau Online Analytical Processing itu memungkinkan analisis data secara cepat dengan berbagai operasi seperti drill down, roll up, slice, dan dice. Dengan OLAP, pengguna itu dapat memeriksa data berdasarkan beberapa dimensi secara simultan, seperti penjualan berdasarkan waktu dan kategori produk. Nah, operasi OLAP kita bisa lihat roll up ini merangkum data ke level yang lebih tinggi. Misalnya kita merangkum data dari harian menjadi data bulanan. Lalu drill down itu kita melihat data detail yang lebih spesifik. Misalnya dari data bulanan kita ingin melihat data harian. Nah, slice itu mengambil satu dimensi tertentu, dice itu mengambil beberapa kombinasi dari dimensi. Nah, yang kelima adalah arsitektur dan infrastruktur business intelligence plus pengenalan data mining. Oke, sekarang kita masuk dalam arsitektur business intelligence. Nah, arsitektur business intelligence ini itu menjelaskan alur bagaimana data dikumpulkan, diproses, disimpan, dan analisis untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Arsitektur business intelligence ini terdiri dari beberapa lapisan yang saling terhubung, mulai dari sumber data, proses integrasi data, penyimpanan terpusat dalam data warehouse, hingga penggunaan tools analisis dan visualisasi. Nah, tujuan utama dari arsitektur bisnis ini adalah
memastikan data itu mengalir secara terstruktur dan dapat diakses dengan cepat untuk mendukung keputusan. Lalu, infrastruktur dari bisnis intelligence ini mencakup seluruh komponen teknologi yang mendukung berjalannya proses bisnis intelligence. Itu contohnya seperti perangkat keras, perangkat lunak, sistem jaringan, platform cloud, dan basis data yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data dalam jumlah yang besar. Nah, komponen-komponen penting dalam infrastruktur bisnis intelligence ini itu berupa server dan storage, database management system atau DBMS, cloud platform, sistem keamanan, dan juga networking. Nah, data mining itu merupakan proses menemukan pola, hubungan, atau informasi yang tersembunyi dalam data yang berskala besar. Dalam bisnis intelligence, data mining itu digunakan untuk memahami perilaku pelanggan, memprediksi tren, mengidentifikasi resiko, dan membuat rekomendasi bisnis. Data mining itu mengombinasikan teknik statistik, machine learning, dan kecerdasan buatan untuk menganalisis data secara mendalam. Nah, teknik-teknik dalam data mining itu kita bisa melihat ada regresi, yaitu memprediksi nilai numerik, ada klasifikasi, mengelompokkan data berdasarkan label tertentu, ada clustering, itu mengelompokkan data tanpa table, ada association rule learning, itu menemukan aturan asosiasi, ada anomaly detection, yaitu mendeteksi data yang tidak normal. Nah, lalu analisis prediktif dalam bisnis intelligence. Nah, analisis prediktif itu menggunakan teknik data mining untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Dengan memanfaatkan data historis, model prediktif dapat membantu perusahaan itu merencanakan strategi untuk meningkatkan performa dan mengurangi risiko. Misalnya, analisis prediktif digunakan dalam e-commerce untuk memprediksi produk yang akan diminati atau kapan stok itu harus ditambahkan. Nah, manfaat dari analisis prediktif ini bisa mengurangi risiko bisnis, membantu merencanakan strategi jangka panjang, meningkatkan akurasi keputusan, menyesuaikan produk atau fitur sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu contoh penerapan data mining. Itu kita bisa lihat di sini contoh penerapannya itu misalnya algoritma asosiasi dapat digunakan untuk membuat fitur produk yang sering dibeli bersama. Sementara clustering digunakan untuk segmentasi pelanggan berdasarkan preferensi belanja. Nah, contoh penerapannya itu ada rekomendasi produk, deteksi penipuan transaksi, ada analisis nilai pelanggan, ada prediksi permintaan, dan optimasi harga dan promosi. Lalu pada materi yang keenam itu ada analisis strategi e-bisnis, solusi sistem informasi, dan visualisasi data. Nah, analisis strategi e-bisnis dilakukan untuk memahami bagaimana perusahaan memanfaatkan teknologi digital dalam mencapai tujuannya. Dengan bantuan bisnis intelligence, perusahaan itu dapat menilai efektivitas strategi yang digunakan, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, serta mengidentifikasi peluang baru di pasar digital. Analisis ini itu mencakup pengamatan terhadap pesaing, perilaku pelanggan, teknologi yang digunakan, serta performa internal perusahaan. Lalu kelebihan dan kekurangan dari strategi bisnis intelligence. Kita bisa melihat di sini kelebihannya itu mendukung keputusan berbasis data yang lebih akurat, meningkatkan efisiensi operasional, memungkinkan analisis mendalam terhadap perilaku pelanggan, mendorong inovasi produk dan layanan. Tetapi ini juga punya kekurangan, yaitu kekurangannya membutuhkan biaya investasi yang lebih besar, ketergantungan pada kualitas dan ketersediaan data, risiko kesalahan interpretasi jika analisisnya itu tidak tepat, dan juga perlu sumber daya manusia yang kompeten. Solusinya itu adalah kita bisa membangun dashboard analitik yang lebih interaktif dan mudah dipahami, mengotomatisasi proses pengumpulan dan pembersihan data, mengintegrasikan berbagai sumber data menjadi satu platform, memperbaiki kualitas data dengan data governance yang baik, menyediakan pelatihan bagi pengguna agar mampu memanfaatkan business intelligence tools. Lalu di sini ada visualisasi data. Nah, visualisasi data itu adalah proses menyajikan data dalam bentuk grafis seperti grafik, diagram, peta, atau dashboard. Visualisasi itu memudahkan bagi pengguna dalam memahami pola, tren, dan hubungan dalam data tanpa harus membaca data mentahnya. Dalam bisnis intelligence, visualisasi merupakan elemen penting untuk menyampaikan insight secara jelas dan informatif.
Lalu kita bisa lihat ada jenis-jenis dari visualisasi data, ada bar chart, ada line chart, ada pie chart, ada scatter plot, ada heat map, dan ada dashboard. Dashboard dalam business intelligence itu eh, menyajikan KPI, grafik, dan data penting perusahaan secara real time. Dashboard ini memungkinkan manajemen memonitor performa bisnis dan mengambil tindakan cepat berdasarkan perubahan yang terjadi. Dashboard ini harus dirancang secara sederhana, informatif, dan mampu menjawab kebutuhan dari user. Yang ketujuh, ada analisis kesuksesan dan kegagalan strategi BI. Lalu ada juga pengenalan dari tools-tools business intelligence. Nah, kita bisa melihat faktor-faktor keberhasilan dari business intelligence. Faktor-faktornya itu adalah kualitas data yang baik. Nah, data yang baik ini eh, dapat membantu kita dalam memberikan keputusan yang tepat, keputusan yang akurat, serta memberikan kita keputusan yang lebih jelas sehingga kita dapat memikirkan jangka panjang dari bisnis kita. Lalu ada dukungan manajemen puncak. Nah, dukungan manajemen puncak ini adalah komitmen kita dalam penggunaan bisnis intelligence. Ada juga kompetensi SDM di mana para pengguna itu dapat memahami cara mengolah dan membaca data. Lalu ada infrastruktur teknologi yang memadai. Nah, infrastruktur teknologi ini seperti server, cloud, jaringan, dan tools BI itu harus lengkap agar bisnis intelligence ini berhasil. Lalu ada alignment strategi bisnis. Nah, bisnis intelligence itu harus selaras dengan tujuan dari organisasi kita. Percuma kita menerapkan bisnis intelligence tetapi tidak selaras dengan tujuan yang ingin kita capai. Nah, ini adalah kegagalan bisnis intelligence yang umum. Nah, kegagalannya itu bisa disebabkan oleh data yang buruk, kurangnya strategi bisnis intelligence, penggunaan yang tidak terlatih, seperti itu dashboardnya dibuat tetapi tidak digunakan, teknologi yang tidak sesuai dengan yang kita butuhkan, kurangnya integrasi, dan resistensi internal, di mana pengguna itu enggan berubah dari cara manual ke cara digital. Nah, ini merupakan alat-alat dari business intelligence. Itu kita bisa lihat di sini ada Power BI. Power BI ini sangat populer, tampilannya intuitif dan bisa terintegrasi dengan Excel. Lalu ada Tableau. Tableau itu unggul dalam visualisasi interaktif dan eksplorasi data. Lalu ada ClickView atau ClickSense. Ini itu kuat dalam analisis asosiatif dan filtering cepat. Ada Google Data Studio, itu mudah digunakan integrasi dengan layanan Google. Lalu ada Sub Business Objects yang digunakan untuk enterprise level reporting. Nah, fungsi utama dari tools BI itu ada dashboarding, tampilannya interaktif untuk monitoring performa bisnis, ada reporting, laporan periodik yang mudah dibaca dan dibagikan, ada data visualization yang dimana menyajikan diagram, grafik atau peta dalam analisis bisnis kita, ada data blending yang menggabungkan banyak sumber data, ada exploratory analysis yang dimana ini bisa menganalisis tren, pola, dan hubungan antar variabel. Nah, ciri-ciri dalam laporan BI interaktif itu bisa menampilkan KPI, Key Performance Index, secara real time, memiliki filter, drill down, dan opsi eksplorasi data, menggunakan visualisasi yang jelas dan informatif, memudahkan manajemen memahami performa bisnis. Nah, itulah tadi merupakan penjelasan saya mengenai business intelligence. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Atas kelebihan dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.